Serius ya, serius, dan memang karena kita lakukan secara prosedur KUHP yang baru, tentu kita para penyidik juga mengikuti prosedur itu. Yang pertama kita ke Solo tanggal 12 kemarin, ya sudah, itu pertama kali kita lakukan, dan kita sudah Pak Jokowi dengan respons sudah tanda tangan. Kemudian ada 3 pelapor juga kan yang mengikuti itu. Itu pun kita lakukan mungkin seminggu yang lalu. Nah, akhirnya kita lalui semua tahap-tahap itu dengan sangat sempurna menurut saya secara hukum ya. Nah, oleh sebab itu kan banyak administrasi yang harus dilengkapi di Polda ini agar proses RJ ini sampai nanti di akhirnya SP3 itu berjalan dengan sempurna. Jadi tidak ada kecacatan hukum begitu ya. Saya pikir itu. Bang, seharusnya bisa lebih cepat Bang ya. Artinya kan sudah dapat ACC juga ya, katakan dari Pak Jokowi, harusnya dipermudah gitu Bang, atau gimana Bang? Gimana? Seharusnya SP3 ini cepat keluar ya, karena sudah dari Pak Jokowi sudah ada perintah juga mungkin gitu. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Itu kita artinya prosedur yang normal aja. Pertama kita tanggal 12 kemarin kan ke Solo. Kemudian tanggal 13-nya ke kantor Wapres gitu kan. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Dan kita jangan lupa bahwa yang menyangkut perkara ini kan ada 4 pelapor, di samping Pak Joko Widodo sendiri ada 3 pelapor lainnya. Nah, tentu untuk restoratif justice yang sempurna, 4-empatnya pelapor selain Pak Joko Widodo, 3-tiganya juga harus melakukan mekanisme restoratif justice dengan respon. Dan itu udah lakukan gitu loh. Jadi bukan berarti ada pengaruh. Saya pikir normal aja ya. Kita normal aja, cuman kita hormati secara pribadi Pak Joko Widodo khususnya yang mau menerima kita kemarin di Solo dengan sangat kekeluargaan dan terbuka dan saling memaafkan. Itu langkah pertama memang. Jadi tapi tidak boleh dikatakan bahwa pengaruh dari sana itu satunya. Ingat beberapa kali pidato Pak Joko Widodo, dia untuk proses ini diserahkan pada kuasa hukum dan penyidik. Jangan lupa. Nah, jadi benar-benar penyidik Polda ini yang menentukan itu. Apa prosedur selanjutnya kita ikutin, dan saya dengan respon ini selalu mengikuti, makanya sering kesini gitu loh. Bang, saya pikir proses ketiga akan menunggu dan sudah digelar perkara, tapi kan ada juga laporan untuk risiko tinggi oleh Pak mantan Presiden, itu dimaksud menanggapi ini gimana? Oh, yang sekarang ada di Barreskrim itu? Iya. Saya pikir gini ya, kita sebenarnya dikatakan tidak merespon atau tidak menanggapi itu. Cuman saya berpikir selaku kuasa hukum berespon dalam hal laporan Pak Kepala di Barreskrim itu. Nah, sepanjang yang kita tidak lakukan atau respon tidak lakukan apa-apa, yang apa yang kita respon? Nanti kalau respon itu malah tambah jadi gitu loh. Ya, tapi saya udah respon sedikit sebenarnya untuk para Anda media ini, bahwa laporan itu kita tunggu aja. Ya, kalaupun sudah ada LP-nya, saya kira LP itu tidak menjamin segala sesuatunya secara hukum atau memenuhi dua alat bukti awal yang harus dipenuhi itu gitu loh. Dan aturan dana desa, apalagi itu menyangkut AI, menyangkut fraud dan segala macam gitu loh. Itu benar-benar teknologi yang berbicara kan, bukan seperti penipuan penggelapan. Nah, oleh sebab itu, tapi saat ini boleh ya, karena ketemu Anda para jurnalis ini, bahwa apa yang dilaporkan di sana itu, ya tentu kita melihat saja dulu. Ya, kita tidak terlalu intervensi, terlalu mempengaruhi segala macam. Kita normal saja. Inilah luar biasanya rekanku atau klienku respon ini tidak terlalu responsif untuk itu. Ya, kalau bicara teknologinya dia kuasai itu benar. Cuman ya kita tidak mau berkata sembarangan saat ini kan. Kita fokus kita adalah restoratif justice yang ada di Polda Metro Jaya. Saya pikir begitu ya. Respon gimana nih? Artinya Abang sendiri diedit oleh orang, dia dengan AI, artinya menjadi problem lagi nih buat Abang nih Bang, diaduin. Seperti apa Bang mungkin Bang? Ya, sebenarnya secara kasat mata juga kalian-kalian yang video editor, multimedia, audio visual sebenarnya sudah paham ya bahwa secara kasat mata itu adalah AI generated video atau video sintesis
berbasis AI, ya kan, karena di situ kan objek bergeraknya bukan hanya saya, tetapi ada jurnalis dari media mainstream, ya kan, yang itu juga baik pergerakan videonya, objeknya, jurnalis itu juga, terutama saya juga di situ kan ketidaksinkronan antara bentuk bibir, kecepatan bibir terhadap suara itu kan sudah menandakan sebenarnya bukti awal bahwa itu adalah video sintesis berbasis AI yang sekarang bahkan di website ataupun versi mobile ya, Android ataupun Apple itu banyak aplikasi-aplikasi gratis semacam itu ya. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa ada ribuan sebenarnya video AI yang saya lihat, terutama di sebuah aplikasi itu yang menggunakan gambar saya, suara saya itu mirip saya. Suara sintesis itu kan bisa dilatihkan di model AI, dilatihkan jadi seolah-olah mirip saya. Jadi apa yang saya tekankan di sini adalah bahwa saya itu korban, justru korban rekayasa sintesis berbasis artificial intelligence. Jadi kalau saya dituntut untuk mengklarifikasi, sementara saya korban, di mana relevansinya? Kan? Sementara saya sendiri pun korban. Artinya yang bertanggung jawab mengklarifikasi kebenaran ataupun ketidakbenaran tersebut adalah mereka yang memproduksi, mengupload pertama kali dan seterusnya, bukan Rismon. Ya silahkan nanti ya para penyidik di Bareskrim, tentu mereka memiliki teknologi cutting edge, teknologi yang berbasis, saya tahulah teknologi mereka ya, seperti algoritma web crawling dengan resources komputasi yang sangat luar biasa. Saya kira dalam 1 minggu ini dapat kok yang mungkin juga sudah dapat mungkin ya, menemukan siapa sih yang mengunggah pertama kali, dan dia harus bertanggung jawab. Jadi bukan Rismon. Kalau Rismon nanti menanggapi, mengklarifikasi semua video-video AI yang ada wajah saya, suara sintesis saya, ya saya nggak bisa kerja. Sementara saya fokus untuk menuntaskan revisi 2 buku yang saya keluarkan. Itu kan bagian dari tanggung jawab saya kepada publik, bahwa peneliti bisa salah, bagaimana pertanggungjawabannya secara ilmiah kesalahan itu, bukan langsung secara cepat, tidak bertanggung jawab, tidak ilmiah, dilabel pengkhianat. Sejak kapan saya punya tanda tangan kalau keluar dari sini pengkhianat? Ya kan, itu bisa berdampak hukum loh, saya ingatkan ya. Meskipun saya berjanji tidak mau melaporkan orang, tapi berkomitmen tidak melaporkan orang. Tapi kalau itu diulang-ulang, saya ingatkan pihak-pihak yang mengatakan itu, saya bisa berubah pikiran, gitu loh. Ya, karena saya berbasis sains, bantahlah secara sains, itu aja, gitu loh. Kalau Anda ahli, ya pertanggungjawaban keahlian Anda tanpa bergantung pada Rismon, kan begitu. Terus, jadi mengenai video tadi itu AI itu, ya, saya berharap para profesional ya di cyber crime, cyberspace, cyber crawling ya, di di Bareskrim pasti saya yakin dalam 1 minggu ini, bahkan 1-2 hari ini sudah bisa menemukan, dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa isi yang mereka bilang, konteksnya apa. Saya di sini korban kok diminta mengklarifikasi. Di mana itu kan logical fallacy, ya, kesalahan berlogika. Anda tidak ada sangkut pautnya dengan video itu, diminta klarifikasi, apalagi menyebutkan nama elit, ya, nama jumlah rupiah, ya kan? Ya tanyakan sama si memproduksi siapa, apakah Anda memproduksi inisiatif Anda atau yang menyuruh? Silakan kepolisian, gitu loh. Jadi biarkan kepolisian yang bekerja secara profesional. Dan saya tahu mereka punya resources komputasi yang sudah luar biasa, teknologi cutting edge, dan itu gampang sebenarnya, ya, gampang. Nanti kalau cepat-cepat ya, misalnya ini kan sudah berbau-bau politik. Kalau saya terlalu cepat menanggapi seperti ini kemarin-kemarin, wah berarti dia tahu dong yang buat, yang produksi. Dibilang lambat juga. Kenapa sekarang nggak konfirmasi? Padahal itu bukan tanggung jawab saya sebagai korban. Ya, sebagai korban, karena apa? Sangat gampang menentukan itu AI generated. Banyak kok software untuk apakah ini AI atau enggak, banyak di internet gratis, bahkan versi mobile juga ada.
Kalau ahli sedikit, diperiksa metadatanya, bahkan di metadata itu selain timestamp, tool AI yang dipakai juga tertanam di situ, gitu. Tertanam tool apa yang dipakai, ya itu nanti diperiksa mereka yang memproduksi itu, bukan tanggung jawab Rismon. Lah kalau Rismon disuruh mempertanggungjawabkan setiap video AI ya beredar itu kan banyak sekali, ribuan saya pikir. Itu bukan tanggung jawab saya. Yang bertanggung jawab terhadap isi yang kata mereka konteks atau apapun informasi audiovisual dari video sintesis berbasis AI, mereka yang buat, yang bertanggung jawab, bukan saya. Ya, karena apa? Saya pastikan itu AI karena saya lupa ya. Itu sebenarnya video mentahnya itu, ya, video mentahnya itu berasal dari video saya di YouTube saya Bali G Academy. Itu bisa kalian, makasih Bang. Nah, bisa kalian buka itu sebenarnya dengan gampang dikoreksi, di cross validation ya, di validasi silang. Itu kan bahan mentahnya itu adalah video saya yang ini, tanggal 11 Maret sebelum saya bertemu dengan Pak Joko Widodo di Solo. Ya, nah inilah bahan mentahnya. Nah ini klarifikasi, judulnya klarifikasi Rismon Sianipar terkait kajian ilmiah jasa Joko Widodo. Malam sebelum saya berangkat, 11 Maret saya buat malam ke Solo. Inilah video mentahnya, diolah ya secara sintesis berbasis kecerdasan buatan, seolah-olah saya mengucapkan nama elit tertentu, jumlah uang tertentu kepada. Inilah bisa kalian cek semua ini. Ini berbicara hal teknis tentang temuan baru saya. Gitu loh. Ya ini dia ini. Jadi kagak ada kata 50 atau orang. Ya kalian periksa sendirilah di Bali G Academy ada itu, bisa klarifikasi Rismon Sianipar terkait kajian ilmiah ijazah Jokowi. Di situ jas saya ada korden, di situ ada baju saya berwarna pink. Ya ini. Ya video mentah yang diolah mereka. Terus saya tidak mengucapkan nama elit siapapun, bahwa ada yang membiayai, bahkan nilainya juga secara spesifik. Sementara di sini, di video aslinya, itu saya berbicara hal teknis tentang temuan saya. Ada variabel translasi, rotasi, maupun resolusi dan pencahayaan. Itu jauh banget kan. Ya, bagaimana mungkin saya menyayangkan pihak dari Pak yang melaporkan saya ya. Itu tidak memeriksa dulu. Harusnya kan tanyakan tim ahli. Ini kan sepertinya akhirnya kan terpojok sendiri. Padahal inilah video mentahnya itu. Bisa semua pemirsa ataupun YouTuber atau yang lain memeriksa ini. Inilah video mentahnya dan tidak menyebutkan tokoh elit apapun, jumlah pendana siapa dan berapa, itu nggak ada. Jadi begitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya dipanggil untuk klarifikasi, ya enteng saja. Saya tinggal kasihkan ini ke penyidik di Baris Krim, selesai. Kan gitu. Inilah video mentah yang diolah tersebut. Bang, berarti bisa dikatakan Pak JK salah alamat dalam melaporkan, benar gak Bang? Menurut Abang? Saya nggak mau komentar itu. Jadi asas kehati-hatian itu sudah langsung ada disebutkan nama saya berkali-kali, tidak ada kata dugaan, terduga ya, seringkali slip of tongue seolah-olah saya sudah melakukannya. Ada juga bisa jadi saya menyuruh orang gitu. Padahal inilah produksi saya di Bali G Academy. Inilah dia. Oleh karena itu ya. Bang, ada keinginan Bang untuk dari Pak Bang, ada keinginan untuk melaporkan orang mengedit AI ini Bang? Enggak lah ya. Enggak ya? Mungkin saya tambahkan ya. Jadi karena ini adalah udah masuk legal action ya. Artinya udah masuk ke laporan polisi, udah masuk artinya bukan di luar penegak bukan di luar penegakan hukum lagi. Artinya sebelum ada legal action itu seharusnya normalnya sama sampaikan ya, minimal kalau memang ada dugaan ke klien saya Rismon ini melakukan itu, seorang pengacara atau siapapun yang mendampingi Pak Yusuf Kalla seharusnya memberikan somasi dulu ya. Normalnya begitu. Dalam saya praktek pengacara selama itu memberikan somasi 1 atau 2. Jika itu tidak kita tanggapi, baru barangkali ada legal action, laporan polisi. Dan kawan-kawan itu dilakukan tidak. Tapi kita justru dituntut klarifikasi. Wah nggak benar ini. Jadi saya sampaikan secara general
biasanya kasus seperti ini harus ada dulu somasi 1 dan 2. Dan biasanya di kepolisian di SPKT juga ditanya itu. Kalaupun nanti nggak ditanya di SPKT, nanti waktu masuk ke meja penyelidikan itu ditanya, ada nggak somasi 1 dan 2? Dan ini satu hal yang menurut saya, ya terserah mereka. Mungkin mereka gayanya seperti itu. Saya nggak sebut juga nama ya. Tapi sejauh ini menurut saya yang mendampingi selaku kuasa hukum di situ harus tahu normatifnya melakukan legal action itu seperti apa. Jadi mari kawan-kawan kita nilai sama-sama ya. Saya di sini hanya menyampaikan normalnya pengacara atau advokat yang mendampingi seorang klien untuk membuat laporan. Biasanya itu ditolak. Ya mana somasinya? Atau somasi 1 dan 2 mana gitu. Tapi kita ikutin aja. Tadi klien saya itu menjelaskan itu kan. Dari basic videonya itu dari yang seperti tadi. Tiba-tiba sekarang beredar video yang kita tidak tahu tunjungannya seperti apa. Waduh. Dan sudah menyebut nama klien saya respon ini mungkin udah berjuta-juta kali. Karena itu kan diulang lagi. Jadi posisi sekarang sebenarnya klien saya yang dirugikan. Tadi ada pertanyaan, apakah kita akan balas dengan laporan? Wah, kita tidak terpikir. Maaf ya rekan-rekan, kami sekarang ini sedang berdamai dengan siapapun. Oke. Ya, dengan siapapun berdamai. Ada statement dari Pak Roy katanya siap jadi saksi kalau diminta oleh Pak Yusuf Kala. Seperti apa, Bang? Silakan. Ya kalau yang hal-hal seperti itu kan sebenarnya kalau mereka yang punya keahlian kan gampang sekali memeriksa video itu AI atau enggak. Seharusnya saksi untuk siapa gitu loh. Kalau untuk entah siapa saya nggak tahu, yang pasti ya saya nyatakan saya punya keilmuan untuk itu, menyatakan itu AI generated video. Ya gampang sekali kok memeriksa, bahkan ada di website gratis banyak versi mobile untuk meriksa apakah itu video AI. Kan dipelajari frame demi frame, sinkronisasi objek yang bergerak, bentuk bibir dan segala macam, itu kan hal sepele. Jadi jangan main ancam-ancam seolah-olah saya yang gitu loh. Saya yang mau disidangkan gitu. Kan pola berpikir yang tidak simetris dan relevan. Bagaimana mungkin korban dia tahu itu AI generated video, ya kan? Tetapi dia membenarkan saya yang dilaporkan. Di mana logikanya yang lurus gitu loh. Jangan mentang-mentang dia melabel saya terus pengkhianat. Saya ultimatum, hentikan label-label itu ya. Saya bebas independen dari awal. Saya tidak kenal mereka sebelum 15 April 2025 dan penelitian itu independen. Kalau sekarang saya berubah berdasarkan temuan saya, siapa mereka saya harus minta izin? Siapa mereka? Itu loh, mendanai saya juga enggak. Dia sibuk 1-3 kali di TV sehari. Saya yang cari data pontang-panting. Terus tiba-tiba dia seolah-olah membiayai saya. Ya. Seolah-olah ada ikatan kontrak hitam di atas putih gitu. Makanya hentikan itu sebelum saya berubah pikiran untuk melaporkan kalian. Jadi bukan hanya dia ya, kalian. Bang, tanggapannya Bang, kalau saya lihat di dalam video AI itu Bang seperti apa Bang, maksudnya isinya, dan menurut Abang itu tujuannya apa, untuk menjatuhkan Abang atau menjatuhkan JK Bang? Ya makanya kalau bicara motif mens rea ya Bang, produksi dong, dicari dulu baru ditanyakan ke dia. Itu informasi. Kalau saya kan saya nggak ada kaitannya dengan video itu, jadi bagaimana saya mau menjawab apapun terkait dengan video tersebut. Yang pasti yang bertanggung jawab untuk mengklarifikasi kebenaran atau ketidakbenaran isi dari video itu, ya, informasi audiovisual yang terkandung di dalamnya, itu tanggung jawab si pembuat, bukan, it's not mine, ya, bukan tanggung jawab saya. Bang, satu lagi Bang dari saya Bang, hari ini kan Dr. Diva dan Dr. Suryo menyuarakan 4 poin, salah satu poinnya adalah mendukung Pak JK. Artinya agak kecewa gak Bang? Saya no comment lah, no comment ya. Yang pasti secara ilmiah ini gampang kok dipertanggungjawabkan. Ya. Jangan, kalau kita peneliti jangan menjadi politisi. Ini sini tergantung gelombang angin. Tetap pada faktual, ya. Tetap pada fakta. Kalau Anda mengatakan bahwa itu video AI, harusnya tanggung jawab sebagai ahli dan peneliti itu sampai di situ saja. Udah nggak usah
kemana-mana dan itu saya tidak mau mempertanggungjawabkan apapun Ya. yang bukan perbuatan saya. Nggak khawatirin menjadi penghalang SLRJ bang, nggak jadi. Aduh, kalian kira polisi itu super stupid ya? Ya. Banyak orang cerdas, ada para ahli cyber, image processing dan segala macam. Kalaupun kurang bisa memanggil ahli untuk membuktikan itu dari mana, keautentikan, apakah itu sintetis atau tidak, itu nggak perlulah kita kemana-mana. Itu it's too easy for them to solve this problem. Oke, Bang, pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya adalah- menyatakan bahwa itu bohong suara bang, 99% belum 100. Kok 99%? Ya bukan suara abang. Ya 100% lah, biarkan itu tugas, karena sudah masuk ke laporan, berarti tugas polisi dong, ya kan. Jadi walaupun saya bisa membantu, nanti kalau saya bantu itu tahu, yang buat tahu kan aneh lagi itu ya. Oke ya. Bang, Ya. pertanyaan saya bang, saya mau nanya tadi bang. Semenjak abang RJ ini kan semakin banyak yang tadi terlalu prematur ya bang untuk pelaporan ini sendiri ya bang. Mereka melihat gak sih bang bahwa ada satu getir, khawatir karena apa yang abang sampaikan adalah sebuah kebenaran. Yang kedua, dengan akan diterbitkannya SP3 ini, ada pesan bang mungkin untuk para yang belum para pembenci atau apapun lah namanya bang Risma sendiri bang. Salah satu alasan saya kenapa saya FJ selain temuan baru saya adalah dieksploitasi secara politis. Jadi publik simpulkan aja lah ya, apakah ini murni mencari kebenaran atau sebenarnya pergerakan dengan agenda politik terselubung yang publik itu mungkin rata-rata Indonesia nggak sampai ya. Ini kan etase politik di Jakarta, ini kan etase politik Indonesia. Jadi saya terlalu kecil untuk menginterpretasikan semuanya, oke ya? Gitu ya? Bang, tanggapan Bang Arif Tuh, Ihsan tambahan. laporin Ini ya dikasih Michael hukum aja, Sinaga Bang. gimana Bang No tanggapan? comment ya, no Oke, comment. saya penutup aja ya. Bang, Saya tutup ya. Closing statement saya. Saya dengan klien saya Rismon saat ini, bukan saat ini sebenarnya, tidak terlalu suka nyebut nama orang lain ya. Ya, catat itu ya. Dan kalau saya lihat analisa saya terakhir ini, adapun laporan atau apa segala macam itu, kalau istilahnya make a case by case, tahu nggak artinya? Jadi membuat perkara dan seperkara itu kita tidak sukai. Siapapun tidak sebenarnya tidak menyukai itu. Jadi ingat, ada semacam make a case by case gitu loh. Jadi hal itu kita tidak sukai. Kita hormat sama penyidik, kita hormat sama siapapun yang manapun itu. Ya, itulah komentar kita tentang kehadiran kita di Polda hari ini dan komentar kita tentang laporan Pak Yusuf Kalla di Baris. Terima kasih rekan-rekan.